Next, kita akan melihat sifat-sifat inverse dari matrik, di mana jika suatu matrik A diinverskan, kemudian inverskan lagi, maka nilainya akan sama dengan nilai awal dari matrik tersebut. Kemudian yang kedua, kalau ada perkalian antara matrik A dikali matrik B, kemudian diinverskan, maka nilainya akan sama dengan perkalian B inverse dikali A inverse. Kemudian yang ketiga, jika transpose A kemudian diinverskan, maka nilainya akan sama dengan matrik A diinverskan lalu kemudian ditransposkan. Syarat suatu matrik A memiliki inverse, yang pertama, jika determinan A itu nilainya 0, maka matrik tersebut tidak memiliki inverse, ya. Sehingga matrik A disebutnya adalah matrik singular. Kemudian yang kedua, jika determinan A nilainya tidak sama dengan 0, maka matrik tersebut akan memiliki inverse. Maka matrik A-nya disebut matrik non-singular. Kita lanjut ke penerapan matrik dalam sistem persamaan linear. Nah, di bab sebelumnya kita sudah menerangkan mengenai sistem persamaan linear. Nah, persamaan linear itu contohnya misalkan AX tambah BY sama dengan E, atau CX tambah DY sama dengan F. Dari dua persamaan linear ini dapat kita buat persamaan matriksnya, yaitu A dan B, kemudian C dan D-nya. Kemudian matrik yang selanjutnya yaitu X dan Y-nya. X, Y akan sama dengan nilai E, F. Nah, penyelesaiannya ini dapat menggunakan sifat berikut. Nah, jika matrik A dikalikan X nilainya B, maka nilai X-nya itu adalah inverse dari A dikalikan B, di mana determinan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau yang kedua, jika X kali matrik A sama dengan B, maka nilai X adalah matrik B dikali inverse A, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Ini ada persamaan linear 4x min 3y sama dengan 4, 2x tambah 4y sama dengan 7. Nah, kita ubah dulu persamaan linear tersebut ke dalam persamaan matrik. Matrik yang pertama adalah 4 min 3, 2, 4. Diambil dari sini ya. 4 min 3, 2, 4. Kemudian XY dan 47. Nah, ini disebut matrik A, kemudian ini X, ini matrik B. Maka untuk menentukan X menggunakan metode yang pertama, X dapat diperoleh dari inverse A dikali B. Nah, nilai X tadi ingat adalah inverse A. Nah, inverse A kita cari dulu, karena dia order 2 kali 2, lebih sederhana kita menentukannya, yaitu 1 per determinan A. Determinan A, kita lihat lagi, 1 per determinannya yaitu dengan cara mengalikan 4 kali 4 dikurangi min 3 dikali 2. Nah, ini determinannya. Kemudian ini adjoinnya, merubah baris dan kolom yang sebelah sini. Kemudian yang ini berubah tanda, yang awalnya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif. Kalau yang ini adalah matrik dari B. Maka hasil determinannya 4 kali 4 16, min 3 kali 2 itu min 6, 16 tambah 6 nilainya 22. Kemudian kita kalikan perkalian antara matrik ordo 2 kali 2 dengan 2 kali 1. Ini 4 dikali 4, 16 ditambah 3 kali 7, 21. 21 tambah 16 itu 37. Kemudian nanti dibagi dengan determinannya, sehingga hasilnya 37 per 22. Perkalian selanjutnya, min 2 kali 4 min 8 ditambah 4 kali 7, 28. 28 kurangi 8, hasilnya 20. Nanti 20 dikali 1 per 22. 20 per 22 atau bisa disederhanakan jadi 10 per 11. Maka nilai X-nya yang ini 37 per 22. Dan Y-nya adalah 20 per 22. Kita juga bisa mencari
penyelesaian dengan metode Cramer. Nah, ini lebih mudah. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear berikut. Nah, soalnya saya samakan biar tahu hasilnya apakah sama atau tidak. Ini sama dengan yang tadi, cuma di sini bedanya ada yang namanya determinan A, determinan A1, ada determinan A2. Yang namanya determinan A sama seperti tadi, menentukannya dari 4 kali 4 dikurangi min 3 dikali 2, hasilnya 22 ya, sama dengan yang tadi. Cuma kita akan menerangkan di determinan A1-nya. Nah, untuk determinan A1, jadi maksud 1 ini adalah kolom ke-1 di matrik ini kita ganti yang tadinya 42 diganti dengan matrik yang B. Matrik B itu tadi nilainya adalah 47. Jadi awalnya 42, jadi kita ganti menjadi 47. 47 ini dari matrik B. Nah, kalau yang kolom kedua masih tetap milik matrik A, min 3 dan 4. Sehingga nanti dicari determinannya, 4 kali 4, 16, dikurangi min 3 kali 7 itu min 21, jadi positif ya. 16 positif, 16 ditambah 21, hasilnya 37. Kemudian determinan A2, kalau A2, 2 itu maksudnya mengganti kolom kedua dengan matrik B. Nah, yang awalnya di matrik A itu kolom keduanya min 3 dan 4 diganti dengan matrik B 47. Sehingga tidak lagi min 3 dan 4 tapi 47. Kalau kolom ke-1-nya tetap matrik A 42. Kita cari determinannya, 4 kali 7 28 dikurangi 4 kali 2 8. 28 kurangi 2 kurangi 8 hasilnya 20. Nah, untuk mencari X dan Y-nya, untuk mencari X-nya, kita tinggal membandingkan determinan A1 dibagi determinan A. Determinan A1 tadi nilainya 37 dibagi dengan 22. Nah, sama dengan cara yang biasa. Kemudian yang Y-nya adalah membagi determinan A2 dibagi determinan A. Determinan 2 tadi kita sudah cari nilainya 20 dibagi determinan A 22. Nilainya sama dengan cara biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Bantu kami dengan like dan share video ini. Silakan teman-teman sekalian juga bisa berkunjung ke website kami tanyatanya.com untuk rangkuman dan contoh matrik lainnya. Terima kasih sudah menyimak.